Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada, terutama bagi peserta didik yang saat ini sedang menonton video pembelajaran secara online ya. Apa kabar? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, walaupun waktu masih bisu mengabarkan kapan kita bisa bertemu dan belajar bersama, namun ilmu pengetahuan bisa kalian dapatkan dari media apapun, media sosial, ataupun media cetak, termasuk internet yang dapat kalian gali informasinya secara bebas, secara luas, dan lengkap. Akan tetapi anak-anak juga pasti mendapatkan buku paket yang telah disediakan dari sekolah. Jadi kalian bisa mendapatkan referensi dari manapun. Baik, perkenalkan, saya Futihah Kudrotin selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak, sebelumnya pasti kalian telah mendengar ya istilah dari observasi. Apa itu observasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah pengamatan. Maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah pengamatan, itu pasti dilakukan secara langsung. Nanti kalian di situ melakukan sebuah penelitian melalui proses pengumpulan data atau informasi yang kalian dapatkan dari sebuah objek. Baik itu melalui wawancara ataupun dengan mata terbuka, kalian melihatnya secara mendetail seperti itu. Karena teks LHO adalah faktual, jadi kalian tidak bisa melakukannya dengan cara pengimajinasian, tidak bisa. Sifatnya faktual berarti nyata dan kalian tidak bisa menambahi atau mengurangi apa yang terdapat pada objek tersebut. Seperti itu. Jadi, apabila kita simpulkan secara utuh, teks laporan hasil observasi adalah informasi atau laporan yang disampaikan kepada pembaca mengenai suatu objek. Nah, objeknya apa saja, Bu? Bebas. Objeknya bebas. Apabila kalian saat ini sedang berada di dalam ruangan, silakan ditengok ya sebelah kanan atau sebelah kiri kalian ada benda apa di situ yang membuat kalian tertarik untuk menginformasikannya kepada pembaca. Oh, ada handphone. Bu, di depan saya ada komputer. Boleh. Itu adalah sebuah objek. Atau saat ini yang sedang viral, Bu, saya sedang menyukai games online. Misalnya ada Mobile Legends ya yang saat ini viral sekali dimainkan oleh anak-anak. Boleh dijadikan sebuah laporan hasil observasi kalian nanti. Bu, saat ini saya sedang berada di luar ruangan. Saya membuka pintu, kemudian di ujung sana saya melihat penjajah gorengan. Kabarnya beliau bisa naik haji dengan hasil pekerjaannya itu. Atau Bu, saat ini saya sedang berada di pusat perbelanjaan. Ada pedagang nasi goreng yang bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Itu sangat menarik sekali apabila kalian bisa mendapatkan informasi dari objek yang kalian amati, yaitu dari bapak penjual nasi goreng itu. Misalnya lagi, Bu, saya melihat ada sosok pemulung yang mampu berkurban 1,7 juta setiap tahunnya. Bagaimana caranya? Ya silakan carilah informasi dari objek yang kalian wawancara atau kalian amati melalui hasil wawancara itu tadi, melalui hasil pengamatan kalian tentunya. Tapi di sini apabila kalian memilih sebuah objek benda mati, Bu Futihah meminta pilihlah objek yang sangat menarik sekali yang belum pernah dipublikasikan oleh siapapun, sehingga pembaca akan tertarik untuk melihat tulisan kalian. Misalnya PG Semboro, patung Sudirman, atau apapun itu yang sekiranya bisa menarik pembaca. Dan apabila kalian membuat sebuah judul, buatlah judul yang sangat menarik sehingga pembaca akan bisa ingin tahu gitu ya terhadap tulisan kalian. Seperti itu, karena nanti tulisan kalian akan didokumentasikan dalam bentuk buku. Bukankah itu sangat menarik?
Nah, baik, di dalam penulisan sebuah karya pasti ada strukturnya. Semua teks pasti memiliki struktur supaya tulisan kita tertata dengan rapi sesuai dengan kaidah. Bagaimana dengan teks LHO? Teks LHO ini juga memiliki struktur. Ada 3. Yang pertama, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Perhatikan, di dalam deskripsi umum memiliki 2 ciri. Ada apa saja? Ada 2 hal. Yang pertama, mengenai definisi atau pengertian. Yang kedua, mengenai klasifikasi atau penggolongan. Nah, selayaknya sebuah teks, pasti pada bagian awalnya akan memberikan penjelasan atau gambaran terlebih dahulu dari sebuah objek yang dibahas. Kali ini kita akan mengambil sebuah contoh ya. Misalnya, Bu, kalau contoh dari definisi umum atau deskripsi umumnya itu bagaimana definisinya, Bu? Misalnya ada objek yang kalian pilih itu mengenai sampah. Silakan berikan definisi. Sampah adalah material sisa dari sumber aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Ada kata adalah. Itu sudah menjadi definisi. Dan di dalam definisi biasanya terdapat kata adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengertian. Jadi yang pertama nanti di dalam teks kalian, yang pertama ditulis mengenai pengertian atau gambaran umum terlebih dahulu mengenai suatu objek yang kalian pilih. Seperti itu. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi atau penggolongan. Contohnya bagaimana? Misalnya, sampah dibedakan menjadi 2. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Silakan dijelaskan, sampah organik begini, sampah anorganik begitu. Bebas. Dan apabila kita melihat contoh yang lain dari buku LKS dengan penerbit Mentari, ya. Di sini ada contoh mengenai, ini judulnya, Kios Kelapa 92. Coba kita baca. Teks di awal atau paragraf pertama memberikan pemaparan seperti ini. Minum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di garis bawahi ada kata merupakan. Merupakan itu adalah definisi. Jadi semua teks ketika di awal itu selalu menjelaskan mengenai definisi. Kemudian paragraf berikutnya, sebagai salah satu kebutuhan penting, usaha yang menggeluti bidang ini, barang tentu laris manis diserbu setiap konsumen. Apalagi posisinya yang strategis dan dikemas dalam bentuk yang menarik, serta rasa yang dapat menghilangkan dahaga. Kata salah satu itu juga termasuk dari penggolongan. Jadi klasifikasi itu penggolongan ya anak-anak. Misalnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3, manusia, tumbuhan, hewan. Nah, itu yang dinamakan dengan penggolongan. Paham ya sampai sini? Oke, baik. Kemudian yang kedua, mengenai deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari objek yang kalian pilih. Nah, contohnya seperti pada LKS ini tadi, ada kalimat seperti ini. Seperti observasi yang kami lakukan pada sebuah kios kelapa muda 92 berada di jalan apa? Nomor berapa dan di mana. Kalian juga bisa ceritakan mengenai kisah hidup dari penjualnya. Kemudian kalian juga bisa menceritakan mengenai kelebihan atau keunggulan dari es kelapa muda yang dijajakan oleh bapak tersebut. Silakan diuraikan secara mendetail dan lengkap. Kemudian berapa omset minimal ataupun maksimal yang didapatkan setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi kalian bebas di situ ya, dalam bercerita, bebas memaparkan mengenai sebuah objek yang kalian amati. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Yang namanya manfaat pasti ada kegunaan. Semua objek pasti memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Apabila di dalam sebuah teks kios kelapa muda tadi, manfaatnya apa? Misalnya, menjadi seorang wirausahawan seperti Bapak Wahidin tidaklah mudah. Membangun usaha sampai beromset jutaan rupiah, sehingga
dari hasil usaha tersebut banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan atau dari usaha Bapak Wahidin itu tadi, beliau dapat membuka pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa setempat seperti itu. Atau manfaat dari objek, misalnya handphone. Apa manfaat dari handphone? Kalian bisa jabarkan di situ. Ya, paham semuanya? Nah, nanti tugas kalian yaitu mencari salah satu objek yang dapat dijadikan bahan penelitian atau observasi. Kemudian silakan diketik pada Microsoft Word dan dikirim pada Microsoft Teams. Nanti dengan judul seperti ini ya, misalnya penjajah gorengan Semboro Lor. Diberi strip atas nama kalian, misalnya Muhammad Rifki, kemudian kelasnya berapa, misalnya kelas 10 MM1, seperti itu. Nah, jadi silakan buat tulisan kalian semenarik mungkin sehingga bisa membuat pembaca tertarik terhadap tulisan kalian. Bebas apapun itu. Nah, baik anak-anak, itu saja yang bisa Bu Futia sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa chat melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.